Ayu, Petri, dan Matt. Hai semuanya, sekarang kita berada di Distrik 4 Budapest, Hongaria. Teman-teman yang sudah sering mengikuti video saya ataupun mengikuti perkembangan situasi di Ukraina dan Rusia pasti tidak akan asing lagi dengan bentuk apartemen seperti ini, kotak-kotak dan kelihatan seragam. Memang bangunan seperti ini banyak ditemui di negara-negara bekas blok timur, termasuk juga di Hongaria. Namanya bisa beda di setiap negara. Kalau di Hongaria biasa disebut sebagai panel khas atau rumah panel. Kalau di bahasa Rusia disebut Brezhnevka, dan mungkin kalau kita di Indonesia istilahnya rumah susun ya. Aslinya arsitektur gedung-gedung di Hongaria kebanyakan bergaya barok atau Art Nouveau yang kelihatan klasik, indah, dan megah. Kita juga bisa melihat detail ornamen yang sangat cantik dan rumit. Ketika dibandingkan dengan rumah panel, kontras sekali. Lalu kenapa banyak negara di Eropa Timur membangun gedung apartemen seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan ini tadi, kita kembali lagi ke tahun 1945 ketika Perang Dunia Kedua baru berakhir. Hongaria waktu itu bergabung bersama Jerman dan bertempur melawan tentara Uni Soviet, dan Hongaria kalah. Ini adalah Chain Bridge alias jembatan rantai yang sekarang menjadi ikon kota Budapest. Dan tentu saja banyak pemukiman penduduk yang rusak, entah dibom, entah kena peluru nyasar, dan lain sebagainya. Setelah perang selesai, Hongaria diduduki oleh Uni Soviet dan menjadi negara komunis. Negara yang dulunya merupakan agraris, sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian, menjadi negara industri. Mereka membangun pertambangan, membangun pabrik, jadi orang-orang yang dulu tinggal di desa harus pindah ke kota, karena pabrik biasanya kan ada di kota. Padahal setelah perang banyak sekali rumah yang rusak. Lalu bagaimana orang-orang yang datang dari desa ini tadi harus tinggal di mana? Masalah ini tidak terjadi hanya di Hongaria, tapi di negara lain di kawasan blok timur. Jadilah pemerintah Uni Soviet harus menyediakan solusinya. Membangun rumah sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan juga dengan biaya yang semurah-murahnya. Tidak gampang. Solusinya adalah rumah panel. Di awal tahun 1960-an, pembangunan besar-besaran mulai dimulai. Sebelum itu, membangun rumah biasanya dilakukan secara gotong royong dengan tetangga. Kita harus meletakkan satu demi satu batu bata, ditumpuk, dan itu membutuhkan waktu yang lama, karena kita juga harus memikirkan desain rumah. Pokoknya prosesnya jelimet sekali. Tapi saat itu mereka tidak punya waktu. Akhirnya pemerintah menggunakan sistem LPS yang diadopsi dari Uni Soviet dan juga Denmark. Pemerintah membangun pabrik rumah, di mana panel-panel besar ini diproduksi sudah berbentuk seperti ruangan, lalu diangkut dengan truk menuju ke lokasi. Di lokasi, tukang tinggal menyusun panel-panel yang datang. Mungkin menggunakan semen atau menggunakan sekrup atau apapun lah, saya bukan ahlinya ya, pokoknya prosesnya seperti itu. Dan rumah pun jadi dalam waktu yang lumayan singkat.
panel seperti ini kualitasnya tidak sebagus rumah biasa. Katanya soundproofingnya kurang bagus. Tembok yang di dalam itu tipis. Jadi kalau kita ngobrol, tetangga di sebelah kemungkinan akan mendengar. Suami saya juga dulu waktu kecil masih tinggal di tempat seperti itu. Dan waktu dia mandi malam-malam, tetangga bisa protes kalau mandi jangan malam-malam karena dia sudah tidur. Yang saya banyak dengar juga ada cerita lucu. Jadi apapun yang terjadi di rumah tetangga kita bisa mendengar. Bahkan kalau mereka sedang melakukan adegan 17 tahun ke atas, kita bisa dengar. Awalnya rumah-rumah seperti ini didesain akan bertahan selama 30 tahun. Jadi kalau dibangun pada tahun 60-an, sekarang ya sudah jauh lebih daripada itu. Belakangan ini diperkirakan bisa tahan sampai 100 tahun. Kalaupun ada yang rusak sedikit-sedikit ya mungkin diperbaiki gitu saja. Tapi saya selama ini nggak melihat banyak yang sampai harus dipugar satu gedung gitu ya. Jarang sekali malah. Di sini kebanyakan gedung yang benar-benar dipugar itu yang umurnya sudah ratusan tahun. Jadi masalah bagus atau tidak kualitasnya ya itu relatif. Mungkin dibandingkan dengan gedung-gedung klasik di Hongaria masih lebih bagus gedung klasik. Tapi saya rasa di Asia bahkan di Singapura ya, dulu saya tinggal di sana, rumah 10 tahun itu sudah dianggap tua. Di sini tua itu 200 tahun, 300 tahun gitu. Satu lagi, kalau teman-teman pernah berkunjung atau tinggal di Singapura, di sana ada yang namanya HDB, rumah subsidi pemerintah yang dipergunakan oleh warga negara. Mungkin rumah panel ini ya seperti itu dulunya, hanya diperuntukkan untuk warga negara sini. Tapi kalau sekarang sudah diprivatisasi ya siapapun boleh membeli. Tapi fungsinya waktu itu memang untuk menyediakan perumahan bagi penduduk setelah perang itu tadi ya. Dan juga karena mereka bekerja di pabrik, kalau dikumpulkan di dalam satu gedung itu kan lebih gampang. Bis yang datang bisa langsung mengangkut semuanya dari satu tempat ke pabrik. Nggak usah melalui rute yang panjang. Kalau tinggal di desa kan pastinya dalam 1 kilometer persegi hanya ada beberapa orang. Sementara kalau dikonsentrasikan di dalam satu gedung itu bisa ada ribuan orang. Karena ini dibangun oleh pemerintah komunis, ya semuanya seragam. Kalau rumah-rumah yang dibangun pada tahun 60-an, ukurannya kebanyakan 48 meter persegi. Yang dibangun pada 80-an itu sudah 55 meter persegi. Pada waktu itu, rumah seperti ini ya tentunya sudah bagus sekali. Orang yang dulunya tinggal di rumah-rumah biasa, kalau dingin harus menggunakan kayu bakar. Sekarang tinggal di gedung seperti ini ada pemanas dari sentral, jadi setiap unit sudah disediakan, mereka tinggal membayar saja. Di sekitar gedung juga dibangun berbagai fasilitas, misalnya playground untuk anak-anak, sekolah, dan juga halte bis dan lain sebagainya. Jadi nyaman. Dulu waktu zaman komunis semua orang ya tinggal di tempat seperti ini. Lalu ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991, rumah-rumah ini diprivatisasi, semua orang boleh membeli dan tentunya orang-orang kaya mereka memilih untuk beli rumah yang lebih besar, mungkin dengan tanah yang luas. Sementara orang-orang yang miskin nggak mampu untuk beli rumah panel ini. Jadilah sejak tahun itu sampai sekarang mungkin panel house ini diidentikan dengan hunian kelas menengah di sini. Tapi sekarang ini karena harga properti di sini sedang mahal-mahalnya, banyak juga orang kaya yang beli rumah panel ini karena mereka kaya ya, mereka mampu beli 2 unit bersebelahan, kemudian dalamnya dibongkar, disatukan jadi satu apartemen yang sangat besar. Itu bisa juga. Kalau ada teman-teman yang mau pindah ke Hongaria mungkin untuk bekerja ataupun sekolah, bisa memilih tinggal di rumah panel seperti ini untuk harga yang lebih terjangkau. Ada banyak studio ataupun apartemen yang berkamar 1 ataupun 2 yang harganya lebih murah dari apartemen biasa. Mungkin bisa dipilih daerahnya saja, jangan pilih daerah yang rawan tentu saja. Kita masih bisa. Menurut website properti di sini ingotlon.com, harga sewa rata-rata di Budapest sekarang ini untuk studio di bawah 40 meter persegi adalah sekitar 140.000 forint. Tapi kalau kita mau sewa di rumah panel, harganya agak miring, sekitar 125.000 forint per bulan. Saya bilang tadi ini harga rata-rata ya.
bisa juga di bawahnya, bisa juga di atasnya. Tergantung lagi kondisi apartemen itu sendiri, lokasinya di mana, kemudian daerahnya termasuk daerah elit atau enggak, seperti itulah. Yang perlu diingat di sini aturannya adalah kalau apartemen kita ada di bawah 5 lantai, biasanya nggak ada lift. Jadi teman-teman kalau pilih apartemen yang bangunannya ada 5 lantai atau lebih, biar ada liftnya. Contoh rumah panel seperti ini adalah rumah bapak mertua saya di Eger. Kecil ya, hanya ada 1 kamar tidur. Kemudian kalau ada tamu, ruang tamu bisa diubah menjadi kamar tidur karena biasanya orang-orang sini di ruang tamu selalu menggunakan sofa bed. Kalau nggak ada tamu, digunakan untuk duduk saja. Kalau tamunya menginap, itu bisa ditarik menjadi bed, menjadi tempat tidur. Még ez a nagy mehet hozzá, vagy kisebb? Kisebb. Így jó? Kesana. Ez milyen rizs? Vajos, vagy mi? Ez ilyen rendes rizs, ilyen B-rizs. Tehát ez Hogy csak csinálod? meg van párolva. Ennyi, de sárga. Mert van benne egy kis delikát Mi azt jelenti? ételízesítő. Oke, akkor kicsit sós. Egy pici só, igen. Yo. Pasarannya sekarang kalau di Eger rumah seperti ini 1 kamar tidur biasanya adalah sekitar 30 juta forin. Kalau mau beli di Budapest ya nggak boleh. Mungkin 2 kali lipatnya. Susahnya jadi YouTuber. Tapi anyway, menurut saya tinggal di apartemen seperti ini lebih nyaman, terutama untuk orang yang sudah tua. Karena kalau apartemennya ada lebih dari 5 lantai, kan ada lift. Jadi mereka nggak perlu naik turun tangga. Kecuali untuk bapak mertua saya, ini orangnya fit banget ya. Rumahnya di lantai 8, tapi beliau nggak pernah pakai lift, naik turun tangga. Lari sambil jogging, setelah itu beliau lari keliling stadion sepak bola sampai 5 km itu setiap hari. Anyway, untuk urusan memaintain rumah, biasanya mereka harus bayar biaya maintenance sebulan sekali, dibayarkan kepada manajer. Orang yang mengurus rumah itu, nanti kalau ada salju turun, orangnya yang bersih-bersih. Kalau ada listrik rusak, lift rusak, dia juga yang mengurusi. Sampah segala macam, kita nggak usah bingung. Jadi kan nyaman. Beda kalau tinggal di rumah seperti rumah saya ini, semuanya kita lakukan sendiri. Satu lagi, di apartemen seperti rumah bapak mertua saya ini nggak ada cleaning service. Jadi kita buka pintu itu sudah ruang bersama. Warga di situ wajib untuk menjaga kebersihan sendiri-sendiri. Nggak pernah ada kerja bakti 1 RT atau 1 gedung, nggak pernah ada. Tapi semua sudah sadar sendiri-sendiri, semua menjaga kebersihan di situ. Jadi begitulah video kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.